Oke, pernah nggak sih kalian penasaran kenapa gunung bisa meletus? Atau kenapa banjir bisa terjadi? Nah, kita akan bahas sesuatu yang bisa menjawab rasa penasaran itu loh. Kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Yuk kita mulai. Teks eksplanasi adalah jenis teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, baik alam maupun sosial secara logis dan runtut. Teks ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai mengapa dan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Selanjutnya, terdapat struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Nah, di bagian ini kita akan menemukan penjelasan awal tentang topik yang dibahas. Biasanya berisi gambaran umum tentang suatu peristiwa atau fenomena. Selanjutnya, yang kedua, deretan penjelas. Nah, ini bagian inti dari teks eksplanasi. Di sini dijelaskan rangkaian peristiwa atau proses yang terjadi, mulai dari awal sampai akhir secara berurutan dan logis. Lalu yang ketiga, interpretasi atau penutup. Biasanya berisi simpulan, refleksi, atau pandangan akhir terhadap fenomena yang dibahas. Teks eksplanasi memiliki beberapa ciri kebahasaan. Yang pertama, teks ini menggunakan kalimat yang bersifat ilmiah dan faktual. Yang kedua, banyak menggunakan konjungsi kausal dan kronologis. Ketiga, sering muncul istilah teknis sesuai topik yang dibahas. Keempat, menggunakan kata kerja aktif maupun pasif untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa. Dan terakhir, bahasanya disusun secara jelas, runtut, dan logis agar mudah dipahami oleh pembaca. Nah, untuk memudahkan pemahaman, saya akan memberikan contoh teks eksplanasi yaitu tentang polusi udara. Polusi udara adalah kondisi ketika udara tercemar oleh zat-zat berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia maupun alam. Zat-zat ini disebut polutan dan dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup serta merusak lingkungan. Sebagian besar polusi udara saat ini berasal dari aktivitas manusia, antara lain asap kendaraan, asap pabrik dan industri, pembakaran sampah, dan kegiatan rumah tangga. Polusi udara tidak selalu disebabkan oleh manusia loh. Beberapa penyebab alami juga bisa mencemari udara, yaitu letusan gunung berapi yang mengeluarkan abu vulkanik dan kebakaran hutan alami yang terjadi akibat suhu tinggi dan musim kering. Polusi udara mengakibatkan gangguan pernapasan pada manusia serta menyebabkan iritasi pada mata seperti mata merah, gatal, dan berair akibat partikel berbahaya di udara. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan tindakan bersama untuk mengurangi pencemaran udara, seperti menanam tanaman atau pohon, jalan kaki atau menggunakan sepeda jika pergi jarak dekat, serta memakai masker. Nah, itu tadi penjelasan tentang teks eksplanasi lengkap dengan contohnya yaitu polusi udara. Dengan memahami teks eksplanasi, kita tidak hanya belajar bahasa, tapi juga jadi lebih peka terhadap hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Seperti polusi udara yang bisa membahayakan kesehatan kalau tidak kita cegah bersama. Oke, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk tetap menjaga lingkungan ya.